Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah memasuki sebuah ruangan. Di sini kita bisa melihat ini ya, pampang satu deret foto sebuah dinasti dari Keraton Solo ini. Kalau bisa diberitahukan ini apakah dari Pakubuwono 1 sampai dengan Pakubuwono yang paling akhir atau ada yang lainnya juga? Iya, ini kalau yang dari sana itu 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5-an mas. Jadi mulai dari perpindahan dari Kartosuro itu kan sejak di Pakubuwono pertama. Kemudian Pakubuwono kedua itu berpindah ke sini, ke Salah. Dan itu nanti berkaitan dengan perjanjian Giyanti. Yang nanti akan kita bahas di konten yang lainnya ya mas. Jadi kalau kita lihat di Karaton Kasunanan Surakarta ini, kita melihat banyak PB10 ya mas. Jadi beliau ini adalah raja yang memerintah terlama mas. Jadi dari paling masyurnya ibaratnya. Iya, dan paling lama dan paling masyur juga memasuki era keemasan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi hampir 46 tahun berkuasa di Surakarta itu. Terus ini Om, kalau kita lihat dari ini ya, hampir semua fotonya ini agemannya ini kok banyak lencananya ibaratnya. Seperti ada nuansa-nuansa British mungkin. Iya, ini sebenarnya lencana yang dipergunakan, lambang yang dipergunakan ini adalah bintang atau tanda kehormatan mas, dari mana saja. Tapi kalau semuanya yang paling banyak kita lihat yang di era Sinuhun Pakubuwono ke-10 mas. Bahkan beliau itu sampai membesarkan badannya itu agar semua lencana terpasang. Jadi semuanya dipasang mas, karena memakai baju keagungan ya, baju kebesaran beliau gitu. Kalau kita lihat kan banyak mas, karena ya memang beliau memerintahnya yang paling terlama mas, dan dekat dengan semua lapisan masyarakat. Ya. Lalu ada ini satu lagi yang tadi kita bahas di depan Om tentang lambang dari ini Kasunanan Surakarta cukup unik kalau bisa dilihat ya. Iya, yang di atas ya mas ya. Ini jadi sekilas ini adalah Sri Radia Laksana mas namanya. Jadi Radia itu adalah negara atau kerajaan, Laksana itu adalah simbol atau lambang mas. Jadi kalau diterjemahkan simbol kenegaraan. Jadi Sri Radia Laksana itu meliputi, kalau kita lihat dari atas itu ada Makutaraja, mahkota raja, terus ada lingkaran oval yang di situ ada bintang, bulan dan matahari. Kosmos lah ya. Iya, lalu di bawahnya ada bumi yang ditancap paku. Kanan kirinya ini ada kapas dan padi. Jadi akan saya urai mas mulai dari atas, dan yang terakhir ada bendera berwarna merah dan putih. Jadi simbol atau lambang kenegaraan ini diperkenalkan atau dibuat di era Sunan Pakubuwono yang ke-10 mas. Jadi mulai dari atas ya, itu ada Sri Makutaraja, itu adalah lambang dari penguasa atau raja, takhta. Yang mana juga selain menjadi lambang raja, itu adalah pepunden atau budaya Jawa yang tinggi. Jadi siapa yang menggunakan mahkota ini selain menjadi seorang pemimpin juga harus menjadi pengageng atau pemangku adat istiadat kebudayaan Jawa terutama. Lalu ada warna merah dan warna kuning emas yang dominan. Di situ melambangkan tentang kewaskitauan dan juga sifat pemimpin rendah hati dan juga sifat temuwo. Temuwo itu tua. Tua di sini adalah orang yang memiliki jiwa yang dia dewasa, kemudian sabar, tidak gegabah, pemaaf dan macam-macam. Lalu kita turun mas, kita turun tuh mulai dulu dari lingkaran. Di dalam lingkaran itu kan ada tadi ya mas yang saya ceritakan. Jadi warna dulu, warna biru itu ada biru dan putih. Itu melambangkan sifat seseorang yang harus tenang. Lantas biru langit itu adalah biru yang langit itu kan luas ya mas ya. Jadi luas di sini maksudnya adalah biru langit itu seperti orang yang memiliki pengetahuan luas, seluas langit, tetapi harus rendah hati. Dan juga warna biru tua yang ada di situ adalah penolak bala atau menghindari semua yang bersifat negatif. Tapi secara keseluruhan ya Om, dalam lingkaran kuning itu apa keseluruhan artinya? Iya, lalu di situ ada matahari.
matahari itu nama dalam penyebutan bahasa Sanskerta kan Surya. Surya di sini adalah asma atau nama dari Raja Amangkurat yang keempat atau Amangkurat Jawa. Kemudian di situ ada bulan, itu adalah Condro Sasongko, Mas. Jadi Sasongko ini adalah nama dari Pangeran Purboyo dari Keraton Kartosuro. Terus yang di atas itu adalah bintang. Bintang itu Kartika Sudomo. Jadi itu asma juga dari Pangeran Blitar. Jadi Pangeran Blitar, putra Blitar. Lambang dari tiga itu adalah Piai Agung yang mana menurunkan darah itu kepada Pakubuwono 10 yang diilustrasikan di situ ada bumi yang ditancap paku. Lantas itu semuanya menjadi perlambang bahwasanya seperti Surya itu penerang bumi yang menerangi bumi di mana dia tidak minta balas jasa, dan ada juga bulan sebagai penerang di saat malam hari, termasuk bintang itu sebagai penerang di malam hari tetapi sebagai penghibur, dan bumi itu adalah tempat untuk orang bernaung, Mas, yang mana setelah dipaku dengan paku itu berharap bahwa artinya tetap gitu. Lalu di kanan kirinya kan ada padi dan kapas, Mas. Kapas sendiri itu lambang dari sandang. Sandang itu busana, yang mana orang harus memiliki perilaku itu sopan santun. Dan di sebelahnya adalah padi yang merupakan lambang dari pangan. Jadi kebutuhan hidup. Dan padi dan kapas juga menjadi simbol dari kemakmuran bangsa. Terus yang di bawah itu kan diikat sama bendera merah dan putih atau Gulo Klopo. Merah itu adalah lambang dari ibu, kemudian putih lambang dari bapak. Jadi terbentuknya manusia dan kita harus menghargai orang tua kita. Itu sih, Mas, secara semuanya. Kalau secara keseluruhan digambarkan itu apa, Om? Kalau kita nggak ngebahas tentang satu-satunya, ketika ini semua diglobalkan menjadi satu, apa arti dari kesemuanya? Tentang sifat seorang raja yang harus mengayomi alam semesta, menjaga kedaulatan negara, kemakmuran negara, juga kesentosaan negara, Mas. Dan sifat-sifat luhur dari seorang manusia, karena hubungan dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Itu sih, Mas, semuanya. Bisa? Kita lanjut lagi? Iya, ke sana ya. Ke sini, Pak. Siapa ya? Ini sebelum kita masuk, sepatunya kita lepas dulu. Iya, Pak. Ini aja sih, Dek. Iya. Oke. Sobat Javanika semuanya, sekarang kita sudah berada di salah satu sudut di Keraton Solo. Ya. Tempat ini sebenarnya cukup ikonik karena banyak orang dari segala penjuru Nusantara sering datang ke sini untuk singgah ke tempat ini dan ya merasakan khasiat dari tempat ini juga kayak gitu. Banyak yang menyebutnya dengan nama Sumur 9. Iya. Ya, tapi pertanyaan saya pribadi, dari mana sebenarnya sejarah atau asal-usul dari angka 9 ini? Kalau dilihat dari lubangnya cuma ada 2. 9 itu sebenarnya dari mana? Ya, sebenarnya ini disebutnya dengan Sumur Songo, Mas. Sumur Songo, Sanga. Sumur Songo ini mengacu pada petilasan tempat untuk semedi dulu oleh Sinuwun Pakubuwono yang ke-9. Jadi bukan jumlah sumurnya itu ada 9, tapi dipergunakan semedi oleh raja yang ke-9, Mas. Dan ini lebarnya ini kan 2 kali 1 meter dengan kedalamannya 6-7 meter. Dan di atasnya ini kan bentuknya kotak ya, Mas, ya, persegi ya. Dahulu oleh Sinuwun Pakubuwono ke-9 itu diletakkan papan-papan, Mas, di atasnya. Papan-papan, lantas beliau kemudian bersemedi di atasnya. Jadi saat semedi kalau sedang tidak fokus atau lengah, itu resiko terburuknya kan terjatuh ke sumur. Jadi harus tetap fokus gitu. Hal ini sebenarnya didasari dari keprihatinan beliau atas rakyatnya yang dalam pendudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
dari atas jajahan Belanda waktu itu. Sehingga beliau bersemedi di sini itu memohon wisik atau seperti mendapatkan apa ya Mas ya, seperti wahyu gitu dari Yang Maha Kuasa. Dan waktu itu beliau mendapatkannya wisik itu adalah nanti putranya bahkan yang akan meneruskan perjuangan. Dalam mimpinya, dalam wisiknya itu beliau mendapatkan informasi bahwa nanti putranya yang terlahir itu seorang Hayu gitu. Hayu di sini diterjemahkan adalah seorang anak putri yang cantik gitu. Dan beliau kan pinginnya punya putra momongan laki-laki karena nanti akan menjadi seorang raja untuk meneruskan. Tapi ternyata setelah lahiran itu Hayu di sini bukan Ayu tapi Rahayu. Rahayu itu adalah semuanya baik. Yang mana beliau dikaruniai seorang putra yang diberi nama Bendoro Raden Mas Saidin Malikul Kusno yang kelak menjadi Sinuhun Sunan Pakubono yang ke-10 Mas. Yang tadi sudah kita ceritakan di dalam. Iya, yang memerdekakan bangsa kemudian. Kemudian karena air ini berkhasiat, bertuah gitu, dan orang yang datang ke sini biasanya meminta itu untuk tujuan positif, untuk tujuan baik. Selain untuk penyembuhan penyakit baik medis maupun non medis, juga untuk ini Mas, segera diberikan keturunan. Bukan air ini yang kemudian yang berkhasiat dalam artian memberikannya itu, tapi lantaran air yang berkah ini itu doa diijabahi gitu Mas. Jadi lantaran airnya, karena baik orang yang dari dalam kota Solo sendiri ataupun yang dari luar kota itu pernah yang saya lihat yang sudah tidak dikaruniai momongan selama 10 tahun setelah kesini meminum airnya itu berkhasiat dan positif Mas istrinya sampai melahirkan gitu. Karena ini ya Om, mungkin karena ada cerita dari masa lalu juga tentang lahirnya seorang penerus gitu. Penerus bangsa juga, dan banyak terus datang ke sini. Jadi berkarohmah ya Mas ya sepertinya. Ini kalau kita rasakan kan auranya tenang Mas di sini memang. Dan berkahi gitulah. Nanti mungkin kita juga bisa nyoba Mas kalau mau ngambil ini. Biar punya keturunan. Biar diberikan berkah lah di sini nanti ya. Karena ini Om ya. Iya. Siapa kalau yang datang sini terus kayak minta majus tuh kayaknya nggak ada ya? Enggak. Jadi hanya lantaran ini kemudian diberikan berkah gitu, diberikan air berkah gitu. Iya. Ini bahkan saya punya cerita Mas, termasuk untuk penyembuhan penyakit yang bersifat non medis ya, kena santet, pelet itu langsung rontok Mas setelah mandi dan minum air ini. Dan dulu saya punya teman itu sudah menjalin hubungan lama hampir 10 tahun tidak diberkahi, belum diberikan karunia momongan. Dan waktu itu pas saya kesini sama teman-teman saya itu ya ini Mas minum air, terus sebagian dibawa pulang. Waktu itu Mas bulan November, terus saya ketemu lagi di bulan April, diminta datang ke rumahnya, sebenarnya mau dikasih kabar bahwa ternyata istrinya positif. Dan di bulan Desember sudah melahirkan gitu. Ada pengalaman seperti itu sih saya sendiri gitu Mas. Jadi buat sobat-sobat Javanica mungkin yang mempunyai keluh kesah serupa mungkin bisa suatu saat nanti datang ke sini. Iya. Kita ini Mas minum. Coba dulu aja lah ya. Yang mendapatkan wahyu banyak yang menganggap ini airnya ada khasiatnya. Jadi diminum langsung tidak masalah karena ini masih mineral. Kita ambil ya. Iya, kalau minum boleh. Cukup dalam juga ya. Iya. Dan masih ada akar-akarnya sebelah bawah. Iya. Jadi ini di Mas di sekelilingnya Sumur 9 ini kan ada 3 pohon besar. Ada pohon gayam, pohon beringin sama pohon kelengkeng. Ini kan memang secara biologi dan kimia kan memang airnya jadi memiliki kandungan oksigen yang tinggi Mas. DOD-nya. Lebih baik daripada air kemasan. Iya. Ya Om? Iya. Ini 3 kali. Ini DOD itu disolved oxygen demand. Jadi kandungan oksigen yang terlarut. Jadi tinggi nih Mas. Ini masih seger gitu. Air pekan penuh sejarah teman-teman semuanya. Selain kita di sini juga sedang bikin liputan ini, ternyata di sini juga sedang banyak wisatawan yang sedang
menimba ilmu sejarah juga. Ini sebuah apa ya, poin yang bagus interest, ya Om, iya. poin of interest yang bagus kayak gitu. Ternyata di saat sekarang masih banyak juga yang mau mengunjungi museum dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Ini bagus ya sebenarnya sih. Dan ini menjadi salah satu destinasi wisata di kota Surakarta. Iya. Tapi pertanyaannya ini, saya kan baru pertama kali ke Solo gitu kan. Iya. Sebenarnya letak keraton Solo itu ada di mana tuh? Di sampingnya persis, di belakangnya persis? Kalau ini sudah masuk ke areal keraton Mas, tapi kalau yang di sebelah sana itu kedatonnya Mas. Jadi tempat tinggal raja itu sebelah sana, yang tidak dekat ya berarti untuk kunjungan ya, tidak untuk sembarangan untuk dikunjungi gitu. Terus nih, Ya, kita kita lanjut untuk melihat ke dalam ya, kita melihat kereta kencana peninggalan dari Sinuhun Pakubono yang kedua. Ya. Sama nanti kita lihat lukisan yang 1000 pandang Mas. Waduh tuh. Iya, Wah, ya, kita menarik masuk. berarti. Terus ya. Ini adalah Kiai Gurudo Mas. Ini kereta yang digunakan dulu semasa Sunan Pakubono yang kedua. Ini kalau kita nyun sewu nggih, kalau lihat ke beliau ini seperti menatap kaki kita Mas. Dan ini disebut dengan lukisan 1000 pandang.